ya. Ini menjadi Jumat berkah buat kita semuanya. Seperti biasa, setiap pukul 13 atau pukul 1 siang waktu Indonesia Barat kita kembali hadir dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Palembang. Di sana sudah ada rekan saya Ilham Zuber ya. Nanti kita bakal ngobrol tentang berwisata heritage sambil mengenal sejarah dan budaya di Kota Palembang bersama Bung Zaim, founder Palembang Good Guide. Nah, nanti kita ngobrol panjang lebar ya. Kita sapa dulu yang ada di Palembang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang, Po. Apa kabarnya, Po, siang ini? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, ya. kabar baik tentunya. Ayo Heeh. panggilnya Bang Zuber apa Bang Ilham? Cek Ilham ini biasanya nih kalau di sini. Oh Ilham, Cek, panggilnya pakai Cek cek. ya, Cek Heeh. Ilham. Cek. Iya, Cek Ilham biasanya di sana ya. Iya. Cek Ilham suaranya belum begitu bersih kita tangkap. Oke, Suara baik. saya gimana di sana? Sudah jelas sekali ini saya tangkap dan bagaimana ini? Ini lagi kita kondisikan juga nih untuk suara kita di Palembang. Bagaimana, Po? Ya, Udah bagus? sedikit lagi barangkali ya. Sedikit lagi, kurang setetes ya. Iya, setetes dua Kayak tetes susu jadi ya. apa coba? Ini bagaimana, Po? Nah, Udah bagus? eh, sedikit lagi, coba Sedikit aja sedikit lagi ya. lagi, kita Tapi teteskan suaranya lagi. bisa ditangkap dengan jelas, cuma Oke, agak kurang gimana ya, kurang aha, bersih kedengarannya. oke baik. Nah kalau Ya, gini baik. bagaimana? Udah kita tambah lagi nih? Oke, siap. Udah Diangkat ya? lagi mungkin bisa sedikit lagi Cek cek, suaranya. 1 2 3 tes tes. Wah gitu. Iya, Udah karena di bagus? sini sudah mentok banget ini. Iya. Volumenya aja yang mungkin agak dikencengin dikit, Mas. Oke, baik. Ini udah kita Agak, naikin juga nih. ya. Oke, Aha. siap. Udah Ya bagus udah. ya, Pok ya? Baik, sembari kita ini Mhm. barangkali nanti sambil berjalan semoga tidak ada terkendala satu apapun Mudah-mudahan. ya. Ya, Oke. Cek Ilham nih. Bagaimana? Ya benar, Cek Ilham Iya, nih. gimana Palembang hari ini? Palembang kalau kemarin itu panasnya berdengkang. Cek udah apa udah tahu nggak kalau bahasa Palembangnya berdengkang? Dengkang itu bisa dilemparin kemana Oh tuh? bukan, berdengkang itu artinya berlebihan gitu. Kalau panas Oh, berdengkang artinya berlebihan. panasnya udah kelewatan banget tuh. Widih, Eh, orang hujan di mana-mana dia panas ya. ya tapi sorenya itu hujan kalau Oh, Palembang, sorenya malamnya hujan. juga. Kalau di Nah, Jakarta bagaimana Po? Ini di cuacanya juga? Jakarta sorenya terpantau hujan Eh, ya, eh. jelang mau maghrib. Tapi siang ini alhamdulillah cukup panas. Eh, Mudah-mudahan sih harapannya kita jangan hujan ya. jangan soalnya nggak bawa payung ya. Banyak yang Eh, eh. ngayungin Mas kalau di Oh sini. gitu. Oh Oh enak iya. ya. Eh, Di sini banyak ojek payung oh soalnya. gitu ya. Kalau di sini Iya. banyak ojek ojek online. Ojek online. Nah, Eh, eh. Mas Ilham sebelum kita masuk ke temanya kita Mhm. tentang berwisata heritage sambil mengenal sejarah dan budaya di Kota Palembang nih, Ya. kita ngobrol-ngobrol sebentar dulu tentang Mhm. Pilkada serentak. Apa kabar di sana? Kalau di sini sih udah berjalan dengan lancar ya. Untuk kemarin juga kita sudah banyak sekali paslon-paslon yang sudah muncul gitu. Dan Mm-mm. di Palembang sendiri nih Po udah kembali ditertibkan untuk apa tuh alat peraganya gitu ya mungkin ya. Kemarin juga terakhir informasinya dari Mm-mm. pihak Satpol PP juga sudah melakukan sidak ya Ya. untuk dilepas kembali gitu Po. Kalau di Jakarta bagaimana? Di Jakarta aman dan terkendali. Baru saja kemarin itu pasangan calon gubernur, wakil calon gubernur itu baru dari sini ya, Heeh. masih dalam rangka kampanye ya untuk mensosialisasikan program-program mereka di RRI. Nah, kalau Oke. di kita di sini kan dikasih bergiliran juga tuh ya, Mhm. calon 1, 2, 3. Kebetulan kalau untuk gubernur Jakarta pasti udah tahu semua se-Indonesia ya, ada Iya. 3 pasangan ya. Aha. Nah, kalau di Palembang itu pemilihan gubernur, bupati, wali kota juga. Iya, kita sama sih pilkadanya juga. Po, ini ada pemilihan wali kota sama Hmm, gubernur juga dan juga bupati juga nih. nah, Masing-masing pasangan udah debat kemarin tuh. Tinggal nanti oke, bagaimana baik. hasilnya ya. Iya, hasilnya rakyat yang menentukan gitu ya, Itu Mas Ilham ya. hati nurani Nah, yang menentukan. iya baik. Ya Ilham, Eh, kita ngomongin, kita ambil gubernur aja nih. Itu ya. ada berapa pasang di sana? Di sini ada 3 kalau nggak salah ya. Oh, sama sama Jakarta. Same ya.
Heeh. Nah, itu ada pendatang juga kagak sih orang yang kagak asli sana? Kalau di Jakarta kan banyak nih, ya kan? Beberapa Mhm. pasar itu ada beberapa yang orang asli dari Jakartanya, orang Betawinya, ada juga beberapa yang orang pendatang gitu ya. Cuma Heeh. sudah cukup lumayan memberikan kontribusi terhadap Jakarta dan sekitarnya. Kalau Palembang gimana tuh? Kalau Palembang di sini, kalau dari wajah-wajahnya ini ada beberapa yang memang sudah sebelumnya itu pernah menjabat juga sih. Tapi kalau Mm-mm. buat wakil-wakilnya kayaknya ada beberapa tokoh baru juga nih yang kita lihat di sini ya. Mm-mm. Cuma ya itu tadi Jadi bagaimana bisa nanti. dibilang semua tidak asli orang Palembang gitu ya? Beberapa dari Sumsel nih kayaknya, bukan Palembang kok. Oh dari pokoknya Sumsel lah ya, Sumsel, Sulawesi Selatan ya. gitu. Cuma yang mungkin perlu kita garis bawahi Mhm. siapapun mereka dari manapun latar belakang mereka dari manapun asal mereka yang penting berkontribusi dan memberikan yang terbaik untuk Sesuai wilayah harapan atau kita ya, Pok daerah. ya. Iya benar, ya kan. Yang penting Heeh. membangun daerah nanti yang bakal mereka pimpin ya Iya. Mas C Ilham ya. Cuman ada satu, Pok, kita menjelang pemilihan nanti tetap menjaga kekompakan, Betul, persatuan ya. setuju. Sama kayak semboyan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda, tapi Iya, tetap satu jua. satu. Oke Jangan dah. sampai nih, Pok, kita berantem karena beda pilihan, ujung-ujungnya Banget, nggak tutur sapa banget. lagi. Iya, kayak yang sudah-sudah ya Mas ya. Oh, Satu gitu. keluarga aja itu kan ada beberapa pilihan. Malah sampai katanya gitu Ah, kemarin tuh ada istri yang bercerai gara-gara beda pilihan. lah, Iya. itu disayangkan banget ya, Cek ya. Ini, Pok Iya. ya. Iya, masa itu ya di depan apa ya, di depan hakim ngomongnya kenapa Ah, bercerai gitu. Saya tidak setuju karena dia memilih si A. wah, ini nih. Jangan sampai itu terulang lagi nih. Apalagi Benar-benar. yang mau tunangan, Iya yang sudah punya betul. rencana mau merit di tahun depan, tiba-tiba ada Gak pilkada, jadi gitu nggak ya. jadi. Waduh, disayangkan sekali ya. Ya, beda pilihan itu biasa karena Biasa. memang kita Indonesia ya, Ah, Bhinneka Tunggal Ika ya, Cek iya Ilham. benar, Pok. Oke dah kalau begitu. Ah, Kak, silakan nomor telepon yang bisa kita hubungi untuk daerah Palembang. jadi untuk semua pendengar Mance Bice, Abang Pok ya kalau di sana ya sebutannya ya. Hmm, Untuk dimanapun berada yang menangkap siaran kami di Pro 4 siang ini, yang ingin mm-mm. ikutan bergabung di Palembang di 0711351656. Iya, Kayaknya udah ada yang bergabung, Pok, kita angkat atau nanti nih? silahkan diangkat aja. Boleh ya? Iya, Kita angkat ada siapa? Halo Pro 4, selamat siang. Selamat siang, Cek Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tuh. Ya pun, orang Lampung nih, suara Pok. suara penelponnya kecil ini, Oh, kecil ya? Cek Ilham. Iya benar. Oke, kalau gini, Terdengar tapi kecil. gimana? Coba Bang Topan. Ya halo, Cek Ilham, Nah, Pok. cakep, cakep. Ya udah, Cakep. silakan. Ini orang Lampung nih, Po. Ya pun. Ye, saya tahu dia orang Lampung Oi, gitu. udah Dan saya akrab juga ya. kagak mau dia jadi orang sini dah. Udah penuh Jakarta ya. Jadi Ye, mantap-mantap aja di Lampung nih, Bang Saya Topan. langsung saya langsung comot sono nomor aja bang. Palembang karena saya sering masukkan ke Palembang, Pok. Gitu. Oh yaudah, kagak nape-nape Eh, dah. eh. Po, kita coba tanyain untuk Bang Topan kalau di Lampung itu masih ada bangunan heritage ya, masih ada ya? Masih ada. Di mana aja tuh? Apa coba? Ditanya dulu dia tahu kagak Iya, heritage itu apa? heritage apa? Tahu nggak? Heritage itu apa? Tahu kan? Jadi coba dibuka dulu kita heritage itu mengenai sebuah bangunan sejarah gitu atau Oh ya, warisan lah ya gitu banyak di kita sini. nyebutnya ya. Banyak ya? Di Tanggamus, tempat aku tuh ada bangunan sejarah kayak rumah adat Lampung gitu, rumah panggung. Heeh. Nah, Terus juga itu dipakai untuk acara-acara tertentu. Mhm. Tuh heeh. acara-acara kayak yang menyuguhkan ada sultan gitu, sultan-sultan Lampung Oh begitu. di rumah adat sini. Heeh. Kayak peninggalan-peninggalan kuno kagak ada begitu. Mhm. Ada, itu dimasukkan di kalau yang alat-alatnya sih kayak pusakanya ada Oh ada. Eh, peninggalan kuno-kuno itu. Heeh. bangunannya Lampung. bukan pusakanya tapi yang ini Kalau Bang Topan. bangunannya ada juga Ada ya? dari tahun berapa itu saya belum dibikin sama orang tua saya itu udah ada Oh gitu. Nah coba kalau Oh, bangunan itu. bangunan heritage di Lampung itu apakah ada dijadikan sebagai destinasi wisata? Tidak kalau di tempat saya mah. Enggak ya? Tapi kalau bagi kabupatennya kayak daerah Tanggamus mungkin. Mhm.
Iya, kalau tempat saya ini Ya. bangunannya khusus untuk adat aja. Oh, untuk adat aja. Nikahan, apa adat Ya. nyeruit bareng Kalau di tidak rumah-rumah dikelola adat ini bangunannya. wisata Tapi ya. kalau wisatanya sih Eh, banyaknya di kabupaten sana. Oh, banyak di kabupaten. Bagaimana, Iya. Pok Nova tadi apa? Sayang banget gitu loh, Oh, bangunan-bangunan bersejarah, bangunan-bangunan heritage tidak dikelola dan dimanfaatkan untuk jadi ini tempat wisata gitu loh. gitu ya. Padahal itu potensi sekali ya, Pok ya, Iya kalau benar. dijadiin gitu. Ya udah, Oke. Bang Topan nanti diusul ke Pemdanya. Oke, Gitu. siap. Apa Ya, nama? biar itu dikelola secara baik, dijadikan tempat wisata gitu loh, biar tetap Oke. lestari. Oke, Tapi baik. di Lampung banyak wisata kok. Oh, banyak Saya ya. lupa namanya, nanti saya share ke Minan Susi. Oh gitu. Oh iyalah, nanti kita sama Pok Nova meluncur ke Lampung ya, beli Oke, siap. keripik pisang. Mm-mm. Oke, Heeh. Bang Topan. Oke, Bang Yo. Topan, terima kasih. Ya itu aja, temanya apa nanti tadi nih? Nanti kita sama ada kaitannya dengan heritage juga di monitor aja ya siaran kita ya. Oke, siap, nanti saya menyimak. Dan saya pengen menyapa dulu nih buat RRI Bandar Lampung yang sedang Aha. bertugas. Ada Bang Indra Bangsawan yang sedang bertugas. Dan Oke. pendengarnya ada Enai. Mm-mm. Dan di Palembang saya wakilkan sama Cek Sarah. Baiklah Itu kalau begitu. Pok aja kalau udah C aja, jangan dipanggil Mas lagi ya. Mas Cek Ilham, double tuh namanya. Jadi double ya. Pesta orang. Tetap nih. Gitu aja ya. Oke. Bang Topan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabi pun. Ya pun, terima kasih kembali. warahmatullahi Waalaikumsalam. Satu lagi Pok ya. Dari Palembang kita arahkan ke Jakarta boleh ya? Ayo boleh di mana Pok? Itu teleponnya. Oke dah. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo. Cantik, mana kabar dan Bang Tahir di susu di apa? Di Maluku Utara nih, Di Halmahera ya? Oh jauh ya. daerah barat ya. Iya dah, kabar baik. Bang Taher, kita bersama RRI Palembang, ada Cek Ilham di sana. Boleh Halo disampaikan? Bang Taher. Assalamualaikum Bang Ilham, Palembang. Waalaikumsalam Bang Taher, ada di Maluku ya tadi ya? Iya, di Iya, Maluku. Maluku. Oh jauh sekali ya. Iya, jauh, Baik. jauh sekali baru tapi ketemu dekat ya? di hati. Apa? Bang Ilham kita baru ketemu ya. Iya, baru sekali ini ketemunya di udara ya, tapi ketemunya ya. Mudah-mudahan bisa ketemu di darat ya. Iya, mudah-mudahan nanti. Iya. Bang Taher, kita lagi ngomongin tentang bangunan-bangunan bersejarah. Kalau bahasa kerennya kata Cek Ilham tadi heritage gitu ya. Gitu. Tentu kalau misalnya iya, kalau ada orang ngobrol tentang heritage berarti itu berhubungan dengan bangunan-bangunan bersejarah. Kalau di tempat Bang Taher masih banyak nggak sih di Halmahera itu bangunan-bangunan bersejarah tapi tetap lestari, tetap dikelola bahkan dijadikan tempat wisata di sana? Oh iya, di sini ada cuma di bagian apa? Kabupaten yang bagian utara di sana. Kalau di sana kita sini ada bangunan-bangunan yang apa? Rumah panggung itu di tempat-tempat wisata tuh ada. Itu kalau nanti kalau ada acara-acaranya kita apa? Dibuat di situ, Iya. di tempat situ. Iya, di tempat apa itu rumah bangunan situ ada di tempat wisata. Iya. Dan Oke dah. juga ada di apa? Di kabupaten sana. Heeh. Ada kalau acara apa ya? Terima tamu-tamu agung gitu. Iya. Kita ditempatkannya di situ. Oke. Kalau selain rumah-rumah adat begitu gitu loh. Kalau rumah adat itu kan memang bikinan atau buatan orang, kayak bangunan-bangunan candi gitu lah ya, kayak patung-patung gitu. Ada nggak sih di sana? Oh, ke daerah saya tidak ada. Gitu. Oh, Nggak ada. daerahnya. Pok, saya pengen tanya nih Pok sama Bang Taher. Karena kan saya belum pernah ke Maluku nih. Saya pengen tahu kalau nanti ke daerah Bang Taher sana itu heritage-nya yang paling rame, sering ada masyarakat yang datang ke sana itu di mana tuh? Oh, kalau yang paling rame di Maluku Utara tuh Kota Ternate ya. Ada apa tuh di kota Ternate-nya itu, bangunan apa? Bangunan sejarahnya? Ada apa di sana? Oh, bangunan sejarah. Iya, yang sering banyak masyarakat datang ke sana, apakah ada museum yang dulunya memang sudah ada gitu?
salah satunya mungkin. Oh, bangunan apa ya? Oh, Sejarah bersejarah ya. oh lupa ya. Oke lah kalau begitu Bang Taher. Bang Tahir Ya, bisa ya. menangkap suaranya Ce Ilham bersih? Menangkap bersih. Oh, Bisa bersih ya. ya. Oke, baik. Baik, Bang Oke. Tahir bisa menyimak atau mungkin kalau ragu nanti tentang temanya kita boleh gabung lagi ya Bang Tahir ya. Oh iya. Oke. Saya sapa dulu penyiar kita Hmm, kita penyiar kita di Pro 4 Ternate, Mbak Sisi. Selamat oke. berjumpa, salam sehat selalu. Oke, Amin. siap. Dan salam buat Pro 4 di seluruh Nusantara. Terima Mhm. kasih Yo, Bang Ilham sama Ponova. Yo, Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baik. Ce Ilham. Iya, bagaimana, Po? Iya, sepertinya kita mesti kudu break dulu ya. Ayo, boleh. Oke, nanti Nanti kita kita balik balik lagi. lagi. Namun saya dapat pesan ini bisikan dari tim teknik. Heeh. Tampilannya gambar saya nggak usah dimasukkan di Oh, enggak udah Zoom. dimasukin ya? Dua saja Ce Ilham sama narasumbernya ya. Oke, baik. Ya, Kalau biar begitu. nanti bisa disusun rapi juga di Aha. RRI Net-nya. Oke. Oke, baik Ce Ilham, kita Mhm. nanti gabung lagi, kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Suara Budaya Nusantara. Dulu kita sekambangan kemana-mana berombongan, gudang petang baling imbacang kebun mayuyan, beli buku regi 6.000 di CGU 20.000, ate bergaya oi nomor 1 duet sanipu. Lamun enggak ditekena, lamun enggak ditane, kan ceku, oi kemana? Dulu kita sekambangan, kelematan kita rombongan, malam minggu kita berkarya, anjang dikenal. Ini kita sesuai. Ada yang sibuk ngurus anak, aku yang sibuk di perantauan. Oh dunia, selama-lama kita berkumpul, pastikan lama kalau berpisah. Kalau dulu aku banyak salah, tolong maafkan.
Dulu kita sekambangan, kelumakan kita rombongan, malam minggu kita berkarya, anjang dikenal. Ini kita sesudah, ada yang sibuk ngurus anak, aku yang sibuk di perantauan. Oh dunia, selama-lama kita berkumpul, pastikan lama kena berpisah. Kalau dulu aku banyak salah, tolong maafkan. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Balik lagi dalam siaran berjalan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Palembang. Ada C. Ilham Zubar di sana. Coba kita sapa kembali, Iya. masih di sanakah? Halo. Halo, Po. Iya, narasumber kita sudah hadir di studio ya, C. Iya, Ilham. sudah siap nih, udah sama dengan Bung Zaim ini namanya nih. Baik, kalau Putra begitu daerah satu Palembang. penelpon lagi boleh mungkin Satu Bung penelpon lagi ya. silakan C. Ilham, satu Iya, penelpon nanti lagi coba sebelum saya sedikit ada something nih di sini. Oke, oke baik. Kita terima satu penelpon lagi dari Palembang ya, Po ya. ya. Oke, halo Perompak, selamat siang. Cek. Halo. Halo, assalamualaikum. Pagi, Pung. Waalaikumsalam. Sama siapa di mana? Dengan Edo di Lampung. Oke, Bang Edo di Lampung. Ini kayak ini ya, satu kampung sama Bang Topan tadi. Iya betul. Hampir sama ya, Mbak C. Ilham ya. Iya. Panopa, Ya, gimana kabarnya? kabar baik tentunya. Alhamdulillah. Saya Ilham, mantap ini. Bagaimana? Ini Bang Topan lagi sama Bang siapa tadi namanya? Bang Edo. Bang Edo sama kayak Bang Topan tadi untuk bangunan sejarah atau heritage yang ada di Lampung pernah Tadi kemana dulu nih? Lampungnya di mana? Mungkin Oh saja ya, daerah Lampungnya beda kali iya ya, C. siapa Ilham. tahu Lampungnya beda ya. Lampungnya di mana Bang Topan? Bang Edo? Kalau kita di Bandar Lampung ini ada namanya Hanjungan. Nah, jadi di Bandar Lampung ini dari sebagai kabupaten, jadi dijadiin satu tempatnya itu di Pekorwai Halim namanya. Jadi di situ rumah-rumah semua adat Hanjungan dimanapun di situ ada. Oh, jadi ngumpul di satu kawasan ya? Di satu kawasan betul. Jadi di situ untuk bisa dipakai orang nyore, apa orang ada mau ngeliat apa gitu di Tenggamus itu ada apa sih? Di Lampung Barat ada apa sih, kan Lampung besar ya. Nah, jadi dijadiin satu gitu, Cek. Tapi kawasan itu cuma untuk di Provinsi Lampung aja ya, yang dijadiin satu Iya di situ. betul, Cek. Oke, nama tempatnya tadi di mana? Di Lampung Barat ada apa tuh? Ada Hanjungan rumahnya seperti apa? Jadi di situ ada juga. Terus di dalam rumah itu bermacam-macam, Cek. Ada apa isinya gitu. Sejarahnya di situ ada juga. Wih, seru sekali ya. Jadi kita berkunjung ke satu tempat tapi berasa kayak berkeliling Provinsi Lampung gitu. Iya betul Cek. Soalnya di situ sudah kan kita ada berapa ini ya. Jadi di situ banyak banget rumah-rumah dari manapun ada di situ. Oke, itu termasuk bangunan heritage juga ya? Kalau bangunan sih kayaknya agak belum tua amat ya soalnya. Oke, baik. Jadi mungkin Pok Nopa ini yang dimaksud Bang Edo ini kayak kalau di Palembang ini kawasan Dekranasda Jakabaring ya? Juga sama di situ. Jadi kayak gitu. Seperti gitulah. Ya, Taman Mini Dan Indonesia. juga depannya, jadi kan kalau depannya itu untuk perwisata, untuk cari makanan gitu, Oh, Bang. ada UMKM-nya Jadi juga. sekalian orang nyari makan jajan-jajan itu bisa keliling ngeliat Hanjungannya Oh, gitu. begitu. Ya, siap. Baik, Bang Baik. Edo. Terima kasih Bang Edo ya informasinya.
Bang Edo. Ya, makasih ya, Yo. Cek Ilham sama Pok Makasih ya. Nova. Oke, Bang Edo. Ayo. Pok Nova, makasih banyak ya, Pok. Ya, Cek Ilham. Ah. saya Assalamualaikum tadi pun. Iya pun. Iya, bagaimana, Po? Ilham, kita akan segera bergabung dengan RRI Net ya. Oke, Setelah baik. itu nanti kita bakal hadirkan narasumbernya kita. Aha. Baik pendengar Perempat dimanapun berada, sebentar lagi kita akan bergabung dengan RRI Net. Boleh gabung bersama kami di 0812 1234912 atau di 021 3504 510. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti. Pendengar, ngibingnya bareng Kojek nih, nyanyonya. Semua ke Jakarta, lihat ibu kota, bareng sampai keluarga, enjoy Jakarta. Semua ke Jakarta, santai entah masih, hilangin semua masalah, enjoy Jakarta. Yo empok abang semua, kita datang ke Jakarta, mau apa aja ade, jajanan murah tempat masih, jalan-jalan yo ke Monas, Taman Mini lanjut keong, mas juga ade tempat sejarah, lubang buaya kota tua, kalau panas rendem di Ancol, Keragunan lewat jalan tol, lihat-lihat orang utan, balik PRJ Kemayoran. Nah, ini gue kasih tahu, mau beli baju di pasar baru, semua ke Jakarta, lihat ibu kota, bareng sampai keluarga, enjoy Jakarta. Semua ke Jakarta, santai entah masih, hilangin semua masalah, enjoy Jakarta. Makanan murah juga banyak, udah pasti enak-enak. Kerak telur segep beeng, gak kebagian jangan mupeng. Nasi kuning pasar bedeng, pakai telur cuma goceng. Tengah malam nasi belek, buat lo semua yang masih melek. Soto Betawi Manggarai, kue pancong kue rangi. Jalan Jaksa bubur bikini, nyok semua pada kesini. Nah, nasi uduk semur jengkol, sambil duduk minum es cendol. Semua ke Jakarta, lihat ibu kota, bareng sampai keluarga, enjoy Jakarta. Semua ke Jakarta, santai entah masih, hilangin semua masalah, enjoy Jakarta. Jakarta punya kita, ibu kota kita tercinta. Jakarta punya kita, nyo dijaga kita sama-sama. Lo jangan pada kagak peduli, buang sampah jangan dikali, makanya pada tahu diri, kalau banjir tanggung sendiri. Naik kereta ke Sudirman, Sudirman, Jakartanya kita buat nyaman. Semua ke Jakarta, lihat ibu kota, bareng sampai keluarga, enjoy Jakarta. Semua ke Jakarta, santai entah masih, hilangin semua masalah, enjoy Jakarta. Oi, sekali lagi ya. Semua ke Jakarta, lihat ibu kota, bareng sampai keluarga, enjoy Jakarta. Semua ke Jakarta, santai entah masih, hilangin semua masalah, enjoy Jakarta. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ce Ilham masih di sana? Iya, masih Po, kita masih standby di sini di Ya. Perempat Palembang. Ce Bagaimana Ilham, Po? mohon maaf kita barusan dapat kabar bahwasanya net kita lagi dipakai siaran langsung untuk lomba bintang radio tingkat nasional Oh ya. iya, di Surabaya ya. Oke, baik ya, yang ada Aha. di Surabaya. Mhm. Ya udah, kalau begitu kita langsung saja memberikan kesempatan buat narasumbernya kita, Bung Zaim, buat ngobrol tentang temanya kita. Nanti kita kasih kesempatan lagi ya, Ce Ilham ya, Iya, baik buat Po. menelpon Mhm. kita. Silakan. Oke, baik, terima kasih Po Nova, dan saat ini pendengar Mance Bice dulur-dulur dimanapun berada dan kembali di Perempat FM Palembang. Ini saya sudah bersama dengan Bung Zaim, yaitu founder dari Palembang Good Guide. Nah, ini temanya sesuai dengan apa yang tadi sudah kita sampaikan juga. Ini kita bakal ngomongin soal berwisata heritage sambil mengenal sejarah dan juga budaya di kota Palembang. Selamat siang Bung Zaim, apa kabarnya? Halo, selamat siang. Sehat ya? Pak Ilham. Apa Aha, sehat. kabar? Bagaimana Bung Zaim, ini kita melihat pariwisata di Palembang tentunya tidak lepas juga ya dengan bangunan-bangunan sejarah nih. Nah, Bung Zaim sebagai founder Good Guide melihat bangunan sejarah di Palembang ini terpetakan di mana aja nih tempat-tempatnya? Ya, jadi kalau bangunan heritage di Kota Palembang ini, Aha. ini sebenarnya kota kita Ce tuh. Ilham, mungkin boleh diangkat lagi sedikit Iya. suara dari narasumbernya. Oke, baik. Oke, ya. Aha. Ya, jadi kalau heritage di Kota Palembang ini Mhm. itu sebenarnya bisa dipetakan Aha. dari tepian Sungai Musi, baik seberang Ilir maupun seberang Ulu. Iya. Mungkin kalau kita ya, Ce Ilham, mungkin Aha. familiar bahwa wilayah-wilayah di pinggir Sungai Musi ini Mhm. terbagi dari angka-angka ya. Satu Kayak ilir gitu. sampai 30-an ilir ya, kalau nggak salah 32 kalau nggak salah Walaupun ya. nggak urutan ya. Walaupun sebenarnya pada awalnya berurut. Awalnya. Cuman banyak yang melebur kampung itu. Jadi kan tuh nama-nama kampung. Belanda Makanya yang misahkan. kita pernah ke mana tuh? 7 Ulu. Ya, 7 Kok Ulu. 9 ulunya gabung sama 10 ulu gitu Ya, ya? betul. Karena biasanya salah satu kampungnya itu sudah terlalu sedikit, jadi melebur jadi satu kelurahan. Oh, jadi satu kelurahan gitu. Nah, jadi dari tempat-tempat tadi itu, yang nomor-nomor tadi gitu ya. Iya. Nah, itu bisa kita temukan bangunan-bangunan heritage berupa rumah. Aha. Jadi makanya kalau kota-kota lain kita Jakarta nih ya, ada kota tua gitu ya. Semarang ada kota lama. Iya. Sebenarnya Palembang tuh Ada juga. lebih bisa di branding menjadi kampung-kampung tua. Oh gitu. Di Ya. mana nih kalau kita bisa bentuk kampung tuanya di Nah, Palembang? dan bahkan bisa tematik gitu. Kayak misal dari 1 ilir sampai 36 ilir itu bahkan sudah apa namanya, sudah kita pengkategorian kampung-kampung tematik tadi. Begitu ya. Gitu. Kayak misal juga di daerah 10 Ulu kan ada Kampung Kapitan. Oh iya Itu ya, kampung sampai Cina. saat ini masih ada Masih ya. ada, betul. Nah, jadi baik seberang ilir dan maupun seberang ulunya itu masih bisa kita petakan. Ya, Iya. bisa kita petakan dan punya ciri khas masing-masing gitu. Oke, baik. Nah ini Bung Zaim, kalau kita ke kawasan Pasar 16 Ilir Palembang nih, kita tahu di sana kan banyak toko-toko juga, tapi kalau kita lihat dengan seksama kok tokonya kayak bangunan lama gitu, dan bahkan cenderung apa ya, khasnya itu nggak hilang gitu. Ya, betul. Nah, jadi yang hari ini kita lihat ya, yang Pasar 16 Ilir yang bangunan lamanya itu adalah yang di pinggir Sungai Persis. Itu tuh. Nah, jadi rata-rata di kawasan itu ya masih menjadi kawasan niaga ya. Ya, bahkan juga kawasan kuliner. Oke. Nah, jadi aku punya foto-foto yang juga aku pakai untuk nge-guide gitu ya. Yaitu rata-rata bangunannya tahun 1910, 1920-an. Udah lama-lama semua Jadi ya. seabad lebih ya. yang bangunan-bangunan Sama lamanya. ada satu bangunan itu yang ada di kawasan apa tuh, Jalan Sayangan kalau nggak salah ya. Ya. Itu kayak hotel katanya zaman dulu tuh ya. Ya, di Jalan Sayangan itu ada yang dari depan tuh kayak rumah kayu gitu ya. Kayak rumah kayu gitu. Ya, itu dulunya adalah Hotel Nangling. Oh. Itu milik dari salah satu tokoh Palembang ya waktu zaman pergerakan.
tahun 1920-an ya. Itu namanya Raden Nangling. Dan beliau bikin hotel situ. Sampai dengan saat ini juga bangunannya masih ada, Masih tapi utuh. walaupun tidak difungsikan sebagai hotel lagi ya. Iya, betul. Jadi kita, apalagi buat generasi muda, jangan sampai nggak tahu nih mengenai bangunan sejarah atau heritage yang ada di Palembang ini luar biasa sekali nih. Iya, banyak sekali, Cek Ilham. Nah, kalau kita berjalan lagi di kawasan Kambang Iwa, ya, atau di Jalan Tasik ya kata orang ya. Iya. Itu kayak suasana kita tuh lagi di apa ya, kayak di zaman-zaman dulu tuh banyak orang-orang Belanda yang tinggal di sana ya. Zaman Belanda, betul. Kayak di film Dilan. Film Dilan, oke. Jadi hawa-hawanya kayak di Bandung gitu ya. Iya gitu. Makanya ini Kalau ke kayak bukan di daerah Palembang Iwa. nih kalau di foto ya. Ya, jadi daerah Kambang Iwa dan sekitarnya itu memang komplek Belanda. Iya. Dan di Indonesia, di Hindia Belanda ini gitu ya, pada masa itu Belanda itu memang sudah punya master plan untuk pembuatan komplek Belanda. Oh, gitu. Ciri utamanya adalah kota taman. Ya kayak misal di Jakarta nih punya Menteng ya kan. Nah, jadi Menteng ini menjadi contoh juga untuk pembuatan kawasan Talang Semut gitu menyebutnya di kawasan Talang Semut itu kawasan ya. Talang Semut. Nah, Ada jadi satu gereja juga di situ. ada 2 bahkan. Oh, 2 gereja. 2 gereja Protestan, 1 gereja Katolik katedral, jadi ada 3. Yang sampai saat ini masih difungsikan juga Masih ya? difungsikan. Oke, luar biasa Gereja sekali. Ayam, gereja Siloam yang biasa banyak street food itu. Iya, yang sore-sore ya penuh sekali UMKM di sana ya. Sama katedral yang sekarang baru direnovasi. Po, ini kita juga undang kebersamaan untuk pendengar kita ya di 0711351656 dimanapun Anda semuanya pendengar yang ingin bergabung dalam obrolan kita di siang ini bersama Bung Zaim, dan kita ke tadi banyak sekali ya kawasan-kawasan yang memang orang Palembang pasti udah tahu ya. Tapi kalau untuk tamu-tamu atau wisatawan yang datang ke Palembang, biasanya Bung Zaim dan juga teman-teman yang ada di Good Guide, ini mereka paling banyak pengen ke kawasan mana nih? Ya, jadi kalau sekarang ini yang menjadi top 3-nya ya, dari kita kebetulan punya rute walking tour. Jadi gitu. Palembang Good Guide ini kan programnya. Ya, base-nya itu kan walking tour yang open tour dan terjadwal gitu. Jadi ada jadwalnya. Nah, sekarang ini paling banyak yang ikut tour kita itu adalah di rute Pasar 16. Oh, kenapa tuh banyak ke pasar, nak beli pempek apa? Nah, itu salah satunya. Oh, salah satunya Iya. di situ ya. Nah, jadi di Pasar 16 ini paket lengkap jadi ya. Jadi mereka yang memang senang sejarah, yang mereka yang memang juga senang kuliner, dan juga mereka senang tentu saja melihat bangunan heritage gitu ya, sebagai suatu bangunan. Nah, itu mereka senang ke Pasar 16 karena paket lengkap tuh. Luar biasa. Bung Zaim, sebelum dilanjutkan kita coba terima kembali telepon kita. Ada siapa? Halo perempuan, selamat siang. Selamat siang, Ilham. Ini sama Bang Topan lagi ya? Sama itu, Bang Tampan Topan. Oh, sama Bang Topan. Oke, Bang Topan, ini kita sama Bung Zaim dari Good Guide. Apa ya yang pengen ditanya nih mengenai berwisata heritage sambil mengenal sejarah dan juga budaya di Kota Palembang? Iya, saya pengen menanyakan. Assalamualaikum Bang Jaim. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya mau nanya, saya kan rencana bulan depan mau ke daerah Palembang. Ya. Tapi yang saya sering dengar itu daerah dusun-dusun kita itu, kalau di sini kan pelosok ya kalau dusun itu ya. Gitu. Nah, itu saya mau nanyakan daerah Kambang Niru itu. Kambang Iwa. Kambang Niru itu. Bagaimana Kambang Iwa? Di sana ada bangunan sejarahnya nggak? Oke, baik. Karena Itu saya aja ya belum pertanyaannya ya. Nanti saya turunnya kan di Simpang Niru, di Simpang 4 Niru itu. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih Bang Topan, pertanyaannya nanti dijawab sama Bung Zaim ya. Iya. Assalamualaikum Tabi pun. Ya pun, waalaikumsalam. Ini Bung Zaim mungkin maksudnya kawasan Kambang Iwa. Oh, Iwa ya. Tadi kan udah sedikit disentuh. Iya. Boleh kita kumpul dulu 2. Oh, 2. Oke. Penelpon kedua ya. Oke, satu lagi. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang, salam budaya, Pok Nova, belum cantik. Iya, Cigu silakan. Halo di Palembang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Cikgu? Yang ganteng. Gitu ya. Narasumbernya yang Bang apa nih? Sama Bung Zaim. Jaim yang ganteng. Siap. Ke Palembang itu kalau malam gimana tuh di Jembatan Ampera. Oke. Ngapain di situ mangkal, Cikgu? Nanti ditabrak mobil lagi. Iya, maksudnya emang
makanya. Kan memang kebiasaan orang kalau dari daerah kan ke Icon Jembatan kota. Ampera ya, Cek Nur ya. Ya, Ya. makan pempek ada kapal. Cuma kalau malam itu dia nggak ada lagi kapal yang buat penyeberangan ya, Bang. Ya, jadi saya mau tanya tuh apa ya kalau mau malam itu tidak boleh nyebrang ke sana gitu. Jadi, Oke, baik. pengen itu. Jadi bagaimana ritualnya di sana di Jembatan Ampera itu? Oh, Cegu maunya malam-malam bisa nyebrang juga ke sana. Sebenarnya siang juga nggak bisa nyebrang di atas Ampera, itu bahaya tuh. Nah, itu dia gitu. Jadi kan memang katanya nggak boleh, memang Iya. siang aja yang boleh. Nah, bagaimana kalau malam tuh Oke. dan nggak boleh terjadi. Itu saja adalah sumber. Oke. Oh iya. Ilham Juber. Yo, sama-sama. Banyak Yuk. kota pempek. Wong kita galo. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, silakan dijawab untuk dua Oke. pertanyaan. Ya. Bung Zaim. dan Ilham. Bagaimana untuk yang pertama dulu mungkin ya? Iya, tadi Kambang Iwa ya. Iya, kawasan Kambang Iwa. Jadi yang ditanya kawasannya bersejarah kan ya? Heeh. Nah, ya, jadi kalau Kambang Iwa tadi ya nerusin yang tadi ya sebenarnya, Mhm. yaitu komplek Belanda. Mhm. Yang memang rata-rata bangunannya tuh dari tahun 1920-an ya kurang lebih. Udah lama semua ya. Heeh. Mhm. Nah, jadi memang kawasan tersebut ya mungkin kita Wong Palembang sendiri mungkin sadar tidak sadar ya bahwa kontras ya dengan Palembang yang lain, daerah sana rindang, ya, kayak banyak teduh pohon, ya. teduh. Mhm. Ya itu memang penggambaran desain dari kota taman yang dibuat oleh pemerintah Belanda di Palembang untuk komplek Belanda. Nah, jadi yang unik dari bangunan-bangunan di sana adalah selain tadi ada gereja, yaitu ada hotel dan juga ada rumah-rumah. Yang di belakangnya itu ya. Ya, kayak kita Tahun tahu semut. Hotel Swarna Dwipa Oh, itu iya, dari iya, zaman iya, Belanda. Oh, itu Hotel ya. Swarna Dwipa. Nah, terus ada juga satu bangunan hotel tapi sayangnya sudah berganti, udah nggak ada lagi, udah jadi kantor pemerintahan Yang lah. sebelah mana tuh? Yang sekarang kantor pajak. Oh, Nah, iya, dulu iya, hotel iya, iya. Hotel Sehati ya mungkin Iya, kita ya. sebelumnya hotel itu Hotel ya. Sehati. Nah, terus masih ada juga di bundaran tentara itu, yang simpang itu. Oke. Itu ada tulisannya masih Museum Tekstil ya kalau kita muter di situ. Nah, Dulu itu kalau nggak salah di sana ada patung pengantin ya. masih ada. Oh, masih ada ya? Oh, masih Nah, ada. di yang bekas Museum Tekstil itu Aha. aslinya adalah rumah wali kota Palembang zaman Belanda. Jadi tahun 1920-an Palembang itu menjadi gemeente. Gemeente itu dalam bahasa Belanda artinya kota madya. Oh gitu. Jadi kita punya wali kota Mhm. yang orang Belanda. Oke. Dan di mana kita tahu juga Palembang ini sebagai kota tertua ya di Indonesia. Ya, betul. Aha. Ya, kita Palembang ini HUT-nya itu sudah 1400 sekian lah ya, dari hitungannya kan dari tahun 600 sekian Masehi, dari prasasti Kedudukan Bukit ya. Oh gitu. Ya, prasasti Kedudukan Bukit. Baik, jadi untuk Bantopan kalau pengen ke kawasan Kambang Iwa itu luar biasa sekali Ya, ya. dan banyak jajanan. Jangan lupa bawa uangnya nanti ya. Supaya bisa nyicipin. Banyak uang ke sana ya. Iya. Jadi dah. Iya, Pok Nova, karena banyak UMKM nih kalau sore di situ. Ya, banyak jajanan. Penuh sekali. Nah, kalau untuk ke pertanyaan kedua dari Cek Gu tadi, sebenarnya kalau nyebrang di atas jembatan Ampera mau siang, malam, subuh nggak boleh ya. Ya kalau nyebrangin jalan rayanya nggak boleh, tapi kalau nyebrangin Bahaya tuh. jembatannya dari seberang Iya, ilir ke seberang boleh. ulu ya boleh. Boleh tuh. Iya. Benar. Jadi Cek Gu kalau nyebrangnya mau ke ilir ke ulu boleh, Iya. tapi lewatnya di apa tuh trotoar di ya. trotoarnya. Tapi kalau mau nyebrangin jalannya di tengah Bahaya. nggak boleh. Iya. Karena nggak boleh di stop ya di Nggak boleh situ ya. di-stop, betul. Aha. Nah, terus kalau buat jembatan Ampera kalau malam-malam, waduh, Pok Nova belum pernah ya lihat view jembatan Ampera pada Aduh, malam-malam? Jangan salah, jangan Oh, udah. sedih. Udah mampir dong ke Palembang. Udah pernah. Tapi waktu itu tahun 2002 saya kesananya. Oh, 2 tahun yang lalu ya. 2002 bukan 2022. Oh, 2002. 20 Udah lama tahun yang sekali, lalu. 20 tahun yang lalu. Udah lama sekali tuh. Udah banyak yang berubah. Udah banyak yang berubah di situ. Iya, sudah lama banget sih saya nggak ke sana. Berarti udah banyak yang merubah di sana ya. Banyak di bawah jembatan itu saat ini udah ada kafe juga ya. Iya, udah di Tempat dermaga nongki. pasar 16-nya. Udah bagus Pok Udah Nova. kafe yang terapung. Wah, keren. Ya, Berarti keren saya kudu sekali. kesana lagi nih ya. Boleh. Jadi lebih hidup lah di pinggir Suasananya sungainya, ya. suasananya betul. Dan juga kemarin ada informasinya bahwa lampu yang di jembatan Ampera itu udah dirubah warna jadi kuning ya. Iya, Awalnya merah gitu. awalnya merah.
awalnya merah sekarang udah jadi kuning. Iya. Jadi Jangan-jangan besok jadi hijau ya. Jadi kalau Pok Nova nanti ke Palembang jangan lupa foto-fotonya di situ berasa kayak lagi di atas jembatan apa tuh yang agak mirip ke Ampera tuh. London Bridge. Luar biasa. Luar biasa ya. Kalau begitu. Oke Pak Nova, teleponnya bagaimana kita terima lagi? Boleh silahkan Cak Ilham. Dari Palembang kita coba sapa ada siapa? Halo Perempat, selamat siang. Halo, sama siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ibu Farida dari Palu. Oh dari Palu, Sulawesi lagi ya. Iya. Oke, Bu Fatima ya? Ibu Farida. Oh Ibu Farida. Bagaimana Bu Farida? Ini kita sama Bung Zaim di studi kita. Oh iya, assalamualaikum Bang Zain. Waalaikumsalam. Di Jakarta dan Ponova ya. Assalamualaikum Ponova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Farida apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, sehat, cuaca cerah di sini. Palembang dan Jakarta gimana kabarnya? Sama ya, cuaca kita juga cerah juga di sini. Ya, kita di Jakarta berarti juga. berjodoh ya. Karena jaraknya Alhamdulillah, syukurlah ya. Alhamdulillah. Oke. Tadi ya sangat menarik ya temanya. Tadi sempat Ibu Farida mendengarkan ya tentang itu jembatan Ampera ya. Kenapa yang Ibu Farida tanyakan kemarin kan warnanya merah ya, sekarang berubah. Apa setiap tahun ada perubahan warna itu bagaimana ya? Itu baik. Itu aja pertanyaannya Bu Farida. Iya, ini saja pertanyaannya. Yang di Jakarta, yang di studi, yang di Palembang. Salam sehat semuanya sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ilham dan Bung Zaim biar adil ya. Kita lempar ke Jakarta dulu ya. Boleh. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pok Nova blam-blam. Iya, ame siapa nih Bang? Mbak Jarwo tadi tuh Lampung Timur. Iya, Mbah Jarwo. Engge toh, kok Lampung engge sih ya? Waktunya udah singkat langsung aja ya. Iya, siap Mbah Jarwo. Jaim, aku mau menanyakan. Di Palembang itu di daerah dusun-dusun agak beda bahasanya, pakai ada kemana katanya apa itu bersaudara juga bahasanya. Oke, baik. Ngobrol Itu sama aja. orang Ramban itu orang itu beda bahasanya. Agak beda, agak ke Melayu-Melayuan berarti ya, Mbak Jarwo ya. Gitu. Iya, Ada ya mempersingkat waktu ya. Iya, Oke, Mbak Jarwo. Assalamualaikum Tabipun. Ya pun. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan Bung Zaim dan Cak Ilham. Oke, Bung Zaim mungkin yang pertama tadi mengenai jembatan Ampera lagi nih. Ya, warna ya. Mungkin pemerintah yang lebih tahu ya. Ya, jadi kalau warna si jembatannya itu sendiri, kalau sekarang kan warna utamanya apa? Merah ya. Merah. Nah, jadi dalam sejarah awal jembatan Ampera itu, dia sudah berganti warna sebanyak 3 kali. Jadi 3 warna. Oh gitu. Pertama sekali warnanya itu mungkin warna proyek ya, abu-abu warna aslinya gitu ya. Warna abu. Nah, kemudian waktu mungkin tahun 70-an atau 80-an gitu ya. Itu menjadi kuning dan ini yang lebih lama malah. Oh, ya, yang kemudian lama. kemudian baru menjadi merah itu sekitar tahun 2000-an tuh. Ketika mungkin Empok tuh dari ke Palembang 2002 ya. Belum ya, belum. Kayaknya kita masih TK ya, Cek ya. Udah tua aja ya. Bercanda ya, Pok ya. Nah, jadi itu warna merah. Pak Nova sama Bung Zaim ini beda 1 bulan cuma. Oh gitu ya? Iya. 1 bulan ya. Masya Allah. Nah, jadi baru merah tuh. Iya. Nah, bisa nebak gak kenapanya? Kenapa tuh? Nah, Orde Baru warnanya kuning karena Golkar. Oh, aduh. Nah, warna merah 2002 karena ya Bu Mega jadi presiden. Gitu. Jadi sesuai dengan mitos-mitosnya gitu ya. ya. Itu cerita di masyarakatnya gitu. Itu mitos dari masyarakat Pak Nova. Iya, cerita di masyarakat. Karena cocok logi, tapi kebetulannya pas. Aja. Ya, jadi kebetulannya aja pas gitu ya. Jadi kalau nanti di merah agak ke oren-orenan dong. Iya. Kalau nanti dirubah pakai warna hijau berarti ngikutin warna baju saya nih. Gitu ya. Tapi Pak Nova kalau nanti ke Palembang juga Bung Zaim kita informasikan juga ya bahwa nanti tepat di malam tahun baru itu ada lift nih.
yang udah dipasang. Jadi kita bisa naik ke atas Menara Ampera itu luar biasa sekali tingginya. Tuh kita bisa lihat sejauh mata memandang luasnya kota Palembang gitu. Luar biasa. Berarti ada pembaharuan lagi gitu, ada sesuatu yang baru lagi dari Palembang gitu ya. Iya, dijadikan destinasi wisata ya, Bung Zaim ya. Ya, baru mulai diuji coba sepertinya untuk di atas menaranya ya. Akhir tahun nanti ya. Oke, baik. Dan pertanyaan kedua tadi dari Bang Jarwo untuk bahasa. Ya, jadi kita rasa kalau di setiap daerah itu memiliki bahasa masing-masing ya. Iya. Apalagi kalau kita lebih tepatnya mungkin di Sumsel ya. Di Sumsel ini ya rumpun sukunya juga banyak. Ya kayak misal kita tahu ada kalau ke daerah Lahat kan ada Besemah, kemudian ke Semende punya bahasa sendiri, di Musi Banyuasin, di Muba punya bahasa sendiri juga ya, bahasa Sekayu. Dan belum lagi kalau kita kayak misal aku kebetulan istriku kan orang Pemulutan ya, Ogan Ilir. OI. Itu kalau kita ke sebelah ke Indralaya, kecamatan sebelah, bahasanya bahkan sudah lain. Beda lagi. Tidak hanya dialek, tapi juga ada bahasa yang berbeda. Tapi dalam rumpun suku yang sama. Dan logat-logatnya juga beda-beda ya. Beda. Ada yang kalau di Pemulutan tuh e-nya itu kayak bahasa Melayu kan. Sama kayak Malaysia. Di apa yang yao itu di daerah Padamaran. Bukan, apa namanya itu yang kemarin sempat rame itu. Daerah Muara Enim sana kali ya. Iya, ujung lagi ke situ, nyebrang lagi tuh di situ. Iya, betul. Jadi kayak akan bahasa nih. Memang begitulah Indonesia ya, kayak akan bahasa. Di satu provinsi itu aja ada ribuan bahasa gitu ya. Gitu. Betul. Oke, 17 kabupaten kota kalau untuk di Sumsel. Ya, baik. Karena waktunya kita ini sudah mendekati pukul 2, Bung Zaim mungkin bisa disimpulkan barangkali obrolan kita atau mungkin harapannya ke depan seperti apa ini untuk Palembang. Oke, ya. Jadi sekarang ini adalah memang zamannya orang berwisata itu tidak hanya sekedar bepergian, tapi mereka mencari kualitas dan hal-hal baru. Ya, terutama adalah pengetahuan baru, pengalaman baru yang bisa mereka dapatkan, mereka rasakan dan bisa mereka share. Nah, itulah mengapa sekarang wisata heritage ya salah satunya itu menjadi wisata yang dicari oleh masyarakat. Ya, terutama adalah di masyarakat yang memang secara wawasan gitu ya, ya memang sudah semakin meningkat. Nah, jadi sudah ada kesadaran untuk mencari tahu asal usul, mencari tahu cerita suatu kota. Karena begini, tidak akan ada pariwisata tanpa adanya perbedaan. Ya, jadi kita kemanapun kita pasti kita akan selalu mencari hal yang berbeda, yang baru. Dan tentu bernilai untuk kita. Dan ini ada juga tambahan informasinya bahwa Kota Palembang disebut juga sebagai wisata heritage yang akan dijadikan agenda rutin sepanjang tahun oleh pemerintah kita ya. Baik. Pak Nova itu aja mungkin ya. Iya, Bung Ilham, karena memang waktunya sudah mendekati pukul 2, kita hanya dikasih kesempatan sampai pukul 2 ya. Terima kasih untuk Bung Zaim, Ilham, terima kasih. Terima kasih juga Pak Nova. Palembang ya. Oke, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar perempat dimanapun berada, demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama RRI Palembang, dan jangan kemana-mana, Aye akan tetap temenin Abang Po Nya Babencang hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Boleh, masih ada kesempatan buat Abang Po bergabung kembali di 02135045510 atau di 08121124928. Suara Budaya Jakarta.
nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Oke baik, pendengar Manca Bicara Dolor-Dolor di Barapun Berado, dan kali ini kita ada di informasi. Ingat, informasi sedenget tepat di jam 14. Ya, Manca Bicara, dulunya tempat ini dijadikan irigasi untuk area persawahan yang ada di sekitar Bukit Ulu. Namun sejak di tahun 1998, Dam Bukit Ulu beralih fungsi menjadi tempat rekreasi karena salurannya sudah rusak. Banyak remaja yang memanfaatkan bendungan ini untuk duduk santai sambil ngobrol. Dan meski pemandangan cukup cantik dan juga cindo, namun di sekitar lokasi belum ada wisata kuliner sehingga kita perlu membawa bekal dari rumah untuk datang ke tempat ini. Kita beralih ke informasi lainnya. Ya dulur-dulur, kalau berkunjung ke daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, ada salah siko kuliner yang pacak kita coba, yaitu ada kopi duren. Sebagai salah siko daerah penghasil duren, tentunya duren ini menjadi makanan khas dari Kabupaten Oku yang diolah dengan berbagai macam resep, pecah halnya kopi duren. Adapun cara penyajiannya ialah dengan nyelup ke duren ke jero secangkir kopi, di mana campuran duren dan juga kopi ini bakal menunjukkan sensasi creamy dan juga punya rasa manis serta asam dari kopi durennya. Demikian kalau Ilham, sampai ketemu di informasi. Ingat jam 15. Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.